du soleil, pas du soleil, pas du soleil, da-da-da. Pas du soleil, pas du soleil, pas du soleil, da-da-da. Hai teman-teman, assalamualaikum. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini bisa teman-teman lihat, sebenarnya aku itu mau ngecat. Soalnya ini tembok aku itu bekas bocor karena biasalah ya, namanya juga di perumahan. Jadi kalau lagi ngebangun itu kan karena temboknya itu satu barengan, jadi kalau misalnya tetangga samping lagi ngebongkar buat ngebangun, kalau hujan kan pasti airnya masuk ya. Ini tuh penampakan sebelum dibenerin, jadi airnya tuh ngocor kayak gini dan jadi efeknya tuh temboknya itu jadi kuning-kuning gitu teman-teman. Jadi cat aku tuh padahal putih ya, jadi kelihatannya tuh kayak krem, nggak tahu kelihatan atau enggak. Jadi ini kayak bercorak. Terus plafon aku juga semuanya pada kuning-kuning karena sebelum yang bocor tadi itu malah sebelumnya itu lebih parah banget teman-teman. Karena waktu itu kan kebetulan petukangnya itu ngebuka genteng dan dia lupa nutup gitu. Kebetulan pas banget malam-malamnya itu hujan gede, akhirnya merembet sampai ke plafon, ke tengah-tengah gini dan jadinya kuning. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah dibenerin ya. Dan sebelum ngecat itu, namanya juga di perumahan subsidi, jadi temboknya itu mungkin karena pakai bata hebel atau gimana aku nggak ngerti, jadi itu banyak banget yang retak-retak. Ini aku nempatin itu udah sekitar setahun kurang gitu, setahunan lah ya. Itu udah retak-retak, padahal waktu pertama kali ngebangun juga udah ditutup pakai kompon. Terus aku tanya tetanggaku, katanya pakainya semen putih sama dikasih lem fox ini ya. Itu nanti buat nutup yang retak-retak itu, karena lumayan banyak banget di ruang tamu, di kamar, pokoknya di semua ruangan itu hampir ada retak-retaknya. Nah sekarang ini suamiku itu lagi coba nyampurin semen putih sama lemnya. Aku mau nanya nih teman-teman yang tinggal di perumahan kayak aku gini, khususnya perumahan subsidi gitu ya, permasalahannya sama nggak sih? Kayak misalnya bocor-bocor yang nggak ketemu penyebabnya. Kayak aku aja ini, sebenarnya aku tuh udah nggak enak banget ya sama om petukangnya. Soalnya tiap kali hujan itu bocor terus gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di saat aku bilang bocor, petukangnya itu langsung gitu sigap ngebenerin. Tapi entah kenapa malah jadinya tuh nggak ketemu gitu, jadi bocor terus gitu teman-teman. Aku sebenarnya bener-bener nggak enak banget karena petukangnya itu ngebenerinnya itu nggak sekali dua kali, tapi udah berkali-kali, tapi tiap hujan masih aja bocor. Nah ini suamiku itu udah selesai ngompon, ini di bagian ruang tamu ya kompon-komponnya. Dan aku berharap semoga aja bocor kali ini benar-benar udah ketutup dan gak bocor lagi. Soalnya tempat bocornya tuh pas banget gitu ya, di titik kabel, tempat kabel-kabel aku ngumpul gitu. Oke lanjut, suamiku juga ini ngompon di bagian kamar karena di kamar juga banyak yang retak. Kamar ke-1, kamar kedua itu benar-benar banyak banget yang retaknya. Tapi kalau untuk kamar nanti aku nggak ngecat full, jadi aku itu cuman ngecat yang bagian-bagian yang abis dikompon aja. Karena repot gitu ya harus ngecat semuanya, kecuali di ruang tamu nanti aku mau ngecat semua. Dan mungkin ngompon itu salah satu usaha terakhir gitu ya, semoga aja nggak retak lagi dan awet gitu retaknya sampai bertahun-tahun. Soalnya kalau setahun sampai retak lagi kayaknya mungkin harus di wallpaper aja kali ya, karena masa iya tiap tahun harus ngecat, kan kayaknya males gitu. Sebenarnya aku ngecat itu bukan persiapan buat lebaran ya. Karena saudaraku itu kan semuanya pada mudik, cuman aku sama adik aku doang berdua yang nggak mudik.
Ini aku ngecat itu ya karena kebetulan tetangga aku itu ngebangunnya udah selesai, jadi aku niatnya tuh kan mau ngecat itu nanti kalau tetanggaku udah selesai. Karena kebetulan kemarinnya itu udah selesai, jadi akhirnya aku gercep lah ya, langsung ngecat dan ngecek semoga aja udah nggak bocor. Jadi aku tuh mau ngecat itu setelah memastikan bener-bener rumah aku itu nggak bocor, karena kalau misalnya masih bocor sayang ya kalau dicat ulang, karena nanti pasti bakal kuning-kuning lagi. Nah tadi itu pagi-pagi aku itu udah ngegiling hordeng, terus panasnya juga udah panas banget, jadi semoga hordengku kering, terus aku sama suamiku juga nanti mau lanjut ngecat. Nah kebetulan aku beli cat itu pusing banget karena aku tuh nggak mau ngecat semuanya, tapi aku nggak mau pakai merek cat yang sebelumnya aku pakai karena itu harus berkali-kali nimpa baru warnanya keluar. Jadi aku tuh pusing banget gitu ya nyari cat yang warnanya itu sama cat yang udah aku pakai sekarang, dan akhirnya aku itu nemuin cat yang percis banget, yang sama lah warnanya sama yang udah aku pakai, jadi cuman sekali timpa itu warnanya udah menyatu, jadi aku nggak harus ngecat berulang-ulang. Tadi aku itu beli catnya itu cuma 2 kaleng, itu tuh buat semua rumah lah ya. Nah ini kerjasama aku sama suamiku rajin banget ya. Ya kelihatannya doang kali rajin, terpaksa. Kalau nggak bocor dan nggak kuning-kuning sebenarnya aku tuh males ya ngapain gitu dicat, karena berhubung udah meretak-retak terus kuning-kuning, jadi ya udahlah sekalian dibenerin. Ini suamiku tuh tugasnya ngecat plafon dan aku itu ngecat bagian temboknya. Tapi nanti bagian kamar itu nggak aku cat semua karena udah capek. Ini tuh kita ngecat itu dari siang, dari dohor sampai malam gitu, sampai buka itu lupa lah ya. Tapi tetap buka lah, makan dulu. Karena bagian kamar nggak dicat itu cuman aku cat yang bagian bekas kompon aja, karena warnanya juga sama temboknya, dan kebetulan yang bagian kamar itu nggak kotor-kotor banget, jadi aku cuma cat yang bagian kena kompon aja. Nah kalau misalkan ada yang tanya kenapa kok bagian ruang tamunya dicat putih semua, kenapa nggak yang di kompon-kompon doang. Nah kebetulan sebenarnya kalau dilihat secara jelas ruang tamuku itu catnya itu sebenarnya kurang, karena cat sebelumnya yang udah aku pakai itu warnanya itu nggak keluar banget, jadi ya nggak nyatu lah gitu, masih ada nerawang gitu, masih carang-carang gitu, jadi aku timpa aja sekali lagi. Nah ini aku udah selesai ngecatnya, ini hasilnya, tinggal nunggu kering. Oke deh, segitu dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan mau dengerin curhatan aku tentang persoalan rumah gitu ya, mulai dari retak-retak, kayak masalah bocor-bocor. Dan semoga aja tips buat nutupin retak di tembok rumah pakai semen putih dan lem fox itu bermanfaat ya, dan semoga awet. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.